Untuk saksinya pemohon ya, silakan. Pak Willy Ardi Umaya, apa yang diketahui Pak? Saksi mandat tingkat kota ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa setelah ditetapkan rekapitulasi hasil penghitungan tingkat Kota Bandung pada hari Senin, tepatnya tanggal 4 Maret 2024, kami mengajukan nota keberatan serta tidak menandatangani hasil rekapitulasi pleno KPU Kota Bandung. Bapak saksi mandat partai apa ini? Nasdem. Atau caleg? Nasdem ya? Nasdem. Kota Bandung ya? Iya, Kota Bandung Yang Mulia. Kenapa tidak tanda tangan? Dikarenakan kami menemukan laporan dan adanya ketidaksamaan antara C hasil dan D hasil untuk penghitungan suara di tingkat DPR RI. di tingkat mana ini? Di tingkat Kota. kota. Oke. Yang tidak sama suara partai apa? Berkurangnya suara Partai Nasdem. Oke. Berapa banyak? Ada di 460 sekian. Dari PPK 60 TPS. di satu PPK atau beda PPK itu? Di berbeda, di berbagai macam, di banyak PPK. Berapa TPS Pak? Di 60 TPS dari 24 kecamatan yang kami cermati. Berapa suara tadi? 463 kurang lebih. Apa yang dilakukan ketika itu selain tidak? Kami melakukan pencermatan dan penyesuaian dengan data yang kami miliki. Kemudian kami pun mencoba untuk melihat kembali bahwa bukan hanya pengurangan di 60 TPS, tapi ada juga penambahan dari salah satu partai. Partai apa itu? Partai Golkar, di hampir di 105 TPS. Di 105 TPS. Iya, Yang Mulia. Dari mana saudara tahu itu? Dari hasil pencermatan yang kami lakukan. Dengan cara bagaimana? D1 dan C1 hasil. Di mana dilakukan itu? Di internal kami, Pak, Yang Mulia. Ya. Apa yang sudah dilakukan? Karena ada temuan menurut saudara seperti itu. Setelah kami temukan dan kami meyakinkan ada dugaan pengurangan dari partai kami dan juga penambahan salah satu partai, kami pada hari Jumat, tepatnya tanggal 8 Maret, kami melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Ketika penghitungan di tingkat mana itu? Selesai di tingkat kota. Kota itu. Iya. Apa respon dari Bawaslu? Nah, kami diterima pada tanggal 8 Maret, kemudian pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat provinsi, kami diterima dan diserahkan kembali kepada Bawaslu Jabar untuk ditindaklanjuti laporan tersebut, Yang Mulia. Sudah tindak lanjuti? Sudah. Bentuknya apa Pak? Penyandingan data. Sudah dilakukan? Sudah dilakukan pada tanggal 11 Maret 2024. Terus apa yang masalah yang tersisa apa? Dari hasil itu dilampirkan sebuah putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Yang Mulia. Ya itu sudah dilakukan? Sudah. Penyandingan data itu sudah? Sudah, Yang Mulia. Terus hasilnya seperti apa Pak? Hasilnya ada beberapa hasil yang disampaikan dalam administrasi cepat. Satu, menyatakan terlapor terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu. Yang kedua, memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pencermatan data yang termuat dalam C hasil dan D hasil yang ada dalam sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi pada saat pemeriksaan pelanggaran administratif melalui acara cepat yang dilaporkan pelapor. Yang ketiganya adalah memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat
pada hari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu pada tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat berlangsung. Hasil putusan ini tertuang dalam putusan pemeriksaan cepat dengan nomor 001/LP.AC/ADM PL Bawaslu Provinsi /13.00/Romawi 3 2024. Sudah dilakukan itu, sudah ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti di provinsi, Ketua. Putusan Bawaslu itu sudah Tidak dilanjutkan, tidak Belum, ya? ditindaklanjuti. Pak Rizky apa yang mau dijelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, hari ini saya bersaksi dengan penuh rasa hormat di sini untuk bagaimana menyampaikan kesaksian secara langsung terkait dengan peristiwa yang dialami, dilihat dan didengar berkait dengan proses rekapitulasi suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 di tingkat nasional atau KPU RI. Apa yang ditemukan ketika Bapak saksi mandat ya? Saksi mandat. Rekapitulasi tingkat pusat. Apa yang Bapak temukan ketika Bapak jadi saksi mandat di sana? Pada saat rekapitulasi di tingkat nasional, saya pribadi dimandatkan pada tanggal 19 Maret 2024 di kantor KPU RI Majelis. Nah, di rekapitulasi tersebut kami pun menyampaikan kembali bahwa ada tindak lanjut yang belum tuntas yang seharusnya ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Jawa Barat di tingkat rekapitulasi provinsi. Yang dimaksud dengan rekomendasi tadi itu? Benar, pimpinan. Terus apa? Keberatan itu diakomodir oleh? Sejak dimulainya rekapitulasi, kami menyampaikan beberapa keberatan, termasuk permohonan terkait koreksi pimpinan. Dan pada saat itu kami melakukan proses rekapitulasi hingga pukul 1:30 pagi, dan saat itu pimpinan KPU RI Bapak Hasyim Asyari menyampaikan setelah melakukan skors bahwa seperti demikian pimpinan. Kami memutuskan yang bisa diakomodir adalah hasil pencermatan C hasil DPR dengan D hasil kecamatan yang terdapat pada 60 TPS berdasarkan perhitungan yang ada selisih 463 suara yang berbasis pada form C hasil yang ada di TPS. Nah, pada saat itu pun Ketua KPU RI melanjutkan pernyataannya pimpinan, yaitu bahwa untuk 60 TPS hasil sandingnya sudah ada angka tentang ketidaksesuaian hasil di TPS dan di kecamatan. Sedangkan untuk 105 TPS tidak bisa disandingkan karena belum ada pembandingnya sehingga tidak terklarifikasi. Yang bisa terklarifikasi kita akomodir untuk dikoreksi pimpinan. Itu yang kaitan dengan rekomendasi tadi? Betul pimpinan. Hendy Sutrisna apa yang dijelaskan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebetulnya tadi oleh saksi yang pertama dengan yang kedua sudah Ya, dalam banyak Pak. Saya sebagai saksi di tingkat provinsi pada saat rekapitulasi perhitungan suara di KPU Jawa Barat. Dan waktu itu saya melanjutkan atau tindak lanjut dari yang sebelumnya dilayangkan oleh partai kami di tingkat kota. Ada yang ditambahkan tidak? Bapak kan mau menegaskan yang dua saksi sebelumnya sampaikan tadi kan? Betul Pak. Ada yang tambahkan Bapak? Tidak ada, sudah cukup. Kami ke saksi dulu ya, nanti ahli terakhir saja. Saksi termohon Pak Kamal Hindra ya, mau menjelaskan apa? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya saksi kebetulan juga Ketua PPK Kecamatan Regol.
Apa yang tadi disampaikan dari pemohon, untuk di wilayah Regol kami sudah menyelenggarakan dari mulai tahapan rekapitulasi dari mulai tanggal 18 sampai tanggal 25, dan dalam penyelenggaraan rekapitulasi tingkat kecamatan dihadiri dari seluruh saksi partai politik, juga dari Panwascam Kecamatan Ada persoalan Regol. apa di sana, Pak? Untuk persoalan tidak ada Tidak yang ada mulia. ya. Semua tanda tangan, Semua tanda tangan yang tidak ada mulia. yang keberatan. Tidak ada yang keberatan yang mulia. Arif Firman Suntana, apa Pak? Yang mau dijelaskan, Pak? Pak Arif. Itu kan kursinya tengah kosong itu. Kenapa nggak ke depan dari tadi? Silakan, Pak. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, saya Arif Firman Suntara dari PPK Kecamatan Kira Condong. Saya menyampaikan sesuai dengan saksi pemohon yang sampaikan ke Kecamatan Kira Condong, itu ada 7 TPS dari 392 TPS yang ada di Kecamatan Kira Condong, sehingga yang 7 TPS ini masuk ke dalam gugatan mereka, sehingga kami perlu klarifikasi bahwa dalam 7 TPS ini 2 TPS di kami C hasil dengan D hasil itu sesuai, dan 5 TPS yang ada di kami itu telah terjadi koreksi dikarenakan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah dengan data pemilih yang hadir di TPS tersebut itu melebihi, sehingga kami kesepakati sesuai dengan Panwascam, para saksi serta saksi pemohon dan juga saksi terkait semua menyetujui untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang untuk 5 TPS tersebut, sehingga terjadi perubahan di beberapa Sudah dilakukan. sudah dilakukan dan sesuai dengan dan Hasilnya ada yang hasil akhirnya keberatan? disepakati. Hasilnya ada yang keberatan, Pak? Tidak ada, Pak. Tanda tangan semua? Kecuali saksi dari pemohon, dikarenakan atas perintah dari partai. Tidak tanda tangan. Tidak tanda Tapi tangan. hadir. Hadir, Pak. Pak, ini diganti Ibu ya, Pak Hadianto. Diganti siapa, Pak? Untuk dari Andir, silakan Pak. Kalau Ibu Ana untuk KPU Provinsi Jawa Barat, Pak. Ganti siapa? Hadi Pak Ahmad. Hadi siapa tadi? Namanya Pak Hadianto. Yang diganti siapa? Yang diganti Rijal, yang sebelumnya dari PPK Sukasari. Sekarang siapa yang didengar? Pak Hadianto untuk PPK Kecamatan Andir. Silakan. Baik, Yang Mulia, izin, nama saya Hadianto, jabatan Ketua PPK Andir. Saya menyampaikan selama proses rekapitulasi tingkat kecamatan, saksi pemohon hadir dan menyetujui serta menandatangani berita acara. Setiap proses yang kami laksanakan di Pleno Kecamatan Andir, dari mulai pembacaan C hasil di tiap TPS itu, setiap ada koreksi dan keberatan dari saksi langsung diperbaiki di Sirekap, dan itu semua sudah dilaksanakan oleh semua saksi dan dari kami sebagai penyelenggara. Nah, dari tahap awal sampai dengan tahap akhir penetapan pleno tingkat kecamatan, saksi pemohon tidak mengajukan keberatan, dan itu saksi pemohon menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat kecamatan. Demikian, Yang Mulia. Oke. Terus lanjut Pak Cepi ya. Pak, Betul Yang Mulia, dari KPU Kota Bandung. silakan. Apa yang menjelaskan Pak Cepi ini? Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menyampaikan tentang fakta rekap pleno di tingkat kota. Itu mekanismenya semua kecamatan membacakan D hasil yang sudah ditetapkan di kecamatan. Setelah dibacakan, maka kami sebagai pimpinan pleno
memberikan kesempatan kepada semua saksi yang hadir dan Bawaslu yang hadir untuk melakukan koreksi atau ada keberatan. Itu semuanya 30 kecamatan diberikan kesempatan untuk dikoreksi dan diperbaiki. Nah, pada hari terakhir, tanggal 4 Maret itu, saksi pemohon memberikan keberatan hanya di 3 TPS, bukan di 60 TPS, tapi hanya 3 TPS. Itu di TPS 29 Cibangkong, TPS 23 Maleer, TPS 48 Binong, di 1 Kecamatan Batu Nunggal. Itu pun saya sebagai pimpinan pleno menawarkan untuk dilakukan sanding data agar bisa dikoreksi. Tapi saksi pemohon tidak bersedia. Itu pun ditegaskan oleh Bawaslu Kota Bandung agar semua kekeliruan dikoreksi, diperbaiki pada saat pleno Kota Bandung. Tapi lagi-lagi saksi pemohon tidak bersedia. Terima kasih. Yang terkait dengan rekomendasi itu, Pak? Itu rekomendasi dari Bawaslu Provinsi ke KPU Provinsi. Saat pleno Kota Bandung tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Terakhir Ibu ya, apa yang mau jelaskan? Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menjelaskan bagaimana rekap di KPU Provinsi. Jadi saat rekap di KPU Provinsi, saksi dari Nasdem mengajukan keberatan. Waktu itu diterima oleh KPU Provinsi, tapi setelah kita dirundingkan keberatan dan dilihat isi keberatannya adalah penyandingan C hasil dan D hasil. Sesuai dengan PKPU 5 tahun 2024 dan Undang-Undang 7 2017, kalau penyandingan di rekap KPU Provinsi itu hanya bisa sampai 1 tingkat di bawahnya. Artinya hanya sampai di D Kabupaten Kota. Akhirnya kami Ketua KPU Provinsi Jawa Barat mengembalikan keberatan ke saksi Nasdem. Setelah itu saksi Nasdem membuat laporan ke Bawaslu Jabar, lalu dilakukanlah sidang pemeriksaan acara cepat oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Nah, setelah itu dalam rekap yang kita laksanakan, jadi KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan rekap dari tanggal 6 sampai tanggal 18 Maret. Waktu itu kita KPU Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, KPU Kota Bandung, Bawaslu Kota Bandung, dan saksi dari Partai Nasdem bersama-sama melaksanakan pemeriksaan acara cepat. Yang diperkarakan adalah ada di 60 TPS untuk 59 Kota Bandung dan 1 Kota Cimahi dan 105 untuk perkara permohonan untuk Partai Golkar. Begitu. Lalu setelah dilakukan pencermatan setelah dilaksanakan sidang acara cepat, waktu itu putusannya tadi sudah dibacakan, adalah kewajiban kami untuk melakukan pencermatan dari C hasil ke D hasil melalui Sudah dilakukan, Sirekap. Ibu? Sudah dilakukan, Pak. Pencermatan. Sampai selesai? Sampai selesai. Sesuai dengan perintah Bawaslu ini? Iya, dilakukan pencermatan untuk 60 TPS. Tepatnya 59 karena Kota Cimahi tidak. Sudah dilakukan? Sudah, Pak. Kemudian hasilnya seperti apa? Hasilnya, karena awal putusan Bawaslu itu ketika Bawaslu melaksanakan pemeriksaan acara cepat itu hanya berhasil di 32 TPS yang sudah dilakukan pencermatan oleh Bawaslu. Dari 32 TPS itu 26 terdapat penghitungan suara ulang, itu dibuktikan oleh LHP Panwascam yang waktu itu dibawa oleh Bawaslu Kota Bandung, dan 6 terbukti salah hitung. Dan ada yang 1 TPS yaitu Bandung Kulon itu sudah terkonfirmasi di LHP Panwascam. Nah, dari 59 yang terkonfirmasi 32, artinya masih ada sisa 27 yang kemudian kita lakukan pencermatan setelah putusan Bawaslu itu. Dari 27 sudah terkonfirmasi, jadi yang terkonfirmasi itu 21, itu terkonfirmasi oleh D kejadian khusus yang diserahkan oleh KPU Kota Bandung, ya. Yang 6 itu belum terkonfirmasi karena rata-rata kebanyakan tidak ada C hasil di Sirekap. Yang belum terkonfirmasi berapa? 6. 6 apa? 6 TPS.
Sampai sekarang belum? Sampai sekarang sudah, sepertinya Kota Bandung sudah melakukan Yang 6 pembukaan TPS itu kotak. sudah? Iya, sudah. Sudah? Yang katanya tidak ada data pembanding tadi? Itu pas waktu pencermatan di KPU, di Bawaslu. Sekarang sudah menggunakan data pembanding? Ya, KPU Kota Bandung setelah ini masuk perkara MK, KPU RI mengeluarkan surat untuk pembukaan kotak. Sepertinya KPU Kota Bandung sudah melakukan pencermatan. Sepertinya ini harus pasti Ibu di sini. Ya, karena yang melakukan pencermatan KPU Kota Bandung, Pak. Jadi apa yang masih tersisa dengan rekomendasi Bawaslu itu? Tidak ada, karena rekomendasi Bawaslu di poin 2 itu adalah memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pencermatan data yang terbuat dalam C hasil dan D hasil yang ada dalam sistem informasi rekapitulasi KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi pada saat pemeriksaan pelanggaran administrasi melalui acara cepat yang dilaporkan pelapor. Artinya kita sudah melakukan pencermatan itu, dan surat tindak lanjut pencermatan yang kita lakukan itu tertuang dalam surat nomor 214/PL/01. Bukti berapa itu? Bukti T-nya berapa? Untuk bukti T10 hasil pencermatan, T24 untuk surat keterangan dari KPU Kota Bandung. Jadi kami juga menyodorkan surat keterangan dari KPU Kota Bandung pada bukti T024 terkait pencermatan dan penyandingan data C hasil dan C hasil pasca pembukaan kotak suara. Jadi sudah tidak ada lagi ya yang tersisa Ibu untuk rekomendasi ini? Tidak. Tidak ada, Pak. Tidak ada? Tidak ada, kita sudah menindaklanjuti. Oke, dari Sebagai tambahan yang mulia terkait dengan adanya koreksi data dari C hasil ke D hasil berdasarkan rapat pleno, kami juga mengajukan bukti T007 kumpulan surat keterangan dari PPK, ada PPK Kecamatan Arcamanik, Lengkong dan seterusnya sampai dengan 20 PPK yang ada di Kota Bandung yang menceritakan koreksi dari C hasil ke D hasil berdasarkan rapat pleno karena ada keberatan atau kesepakatan bersama termasuk Panwascam setempat. Terima kasih yang mulia. yang tindak lanjut ini tanda tangan semua. Jadi kalau melaksanakan rekomendasi yang seperti ini tidak perlu disaksikan oleh para peserta. Jadi pihak terkait dihadirkan Pak, saksi dari Partai Nasdem waktu itu. Di mana tanda tangannya atau persetujuannya? Oh tidak Pak. Tidak. Karena itu tindak lanjut saja. Karena Terus apa esensi diminta hadir untuk apa kalau tidak membuahkan persetujuan atau hasil? Jadi itu kan kewenangan di Bawaslu Provinsi Pak. Jadi menghadiri untuk melakukan kan dibuka sirekap Pak, prosesnya itu. Iya, artinya apa esensinya dihadirkan, kemudian tidak memberikan persetujuan hasil daripada tindakan pada hari itu, ataupun untuk menyaksikan saja. Menyaksikan saja. Tapi tidak membuahkan tanda tangan. Tidak. Baik, kemudian dari pihak terkait, Cucu Sukmana. Terima kasih yang mulia. Mau menjelaskan apa Pak? Proses rekapitulasi perhitungan suara di Kota Bandung. Bapak sebagai apa? Saya sebagai saksi pleno dari Partai Golkar di Kota Bandung. Di tingkat apa Bapak? Kota Bandung. Kota Bandung. Apa yang mau dijelaskan? Tentang proses rekapitulasi perhitungan suara di pleno di di Kota Bandung. Apa yang mau dijelaskan? Baik, yang mulia, saya sampaikan apa yang kami lihat, kami dengar dan kami saksikan dalam proses perhitungan selama 5 hari. Selama hari pertama dan hari keempat, proses perhitungan dilaksanakan di 27 kecamatan. Partai Nasdem tidak ada keberatan, dan laporan dari
hasil kecamatan yang kami terima sebagai saksi pleno Partai Golkar di tingkat kota, semua dokumen D1 kecamatan ditandatangani oleh Partai Nasdem. Waktu di tingkat kota itu saksinya pemohon hadir? Hadir, kebetulan Hadir. Sebelahan dengan saya sendiri. Tidak keberatan juga? Tidak keberatan. Tanda tangan juga? Tanda tangan dari dokumen D hasil kecamatan yang dibacakan Ya oleh sudah Pak, PPK. cukup Pak. Saksi Dani Nur Zaman? Ya. Apa yang dijelaskan Pak? Bapak saksi juga? Saksi dari Kecamatan Batu Nunggal, Pak. Dari Partai Golkar. Apa yang Bapak saksikan ketika itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di tingkat mana Pak? Di Kecamatan Kecamatan Batu Nunggal. Oke ya, yang disaksikan apa ketika Baik, ada? Yang mulia, saya izin bahwa saya memberikan keterangan kejadian pelaksanaan perhitungan rekapitulasi di Kecamatan Batu Nunggal bahwa ada beberapa TPS yang dibuka kotaknya, yaitu Kelurahan Binong, Kelurahan Gumuruh, dan Kelurahan Malaer dan Cibangkok. Ini yang dipersoalkan oleh pemohon bukan? Ya. Oke, lanjutkan. Sebenarnya permasalahannya itu sama, jadi adanya jumlah suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih. Jadi si pencoblos mencoblos partai dan mencoblos calegnya dihitung dua. Otomatis jumlah suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih. Dan juga ya, itu di Kecamatan Batu Nunggal. Batu Nunggal. Terus apa yang proses yang dilakukan di situ, Pak? Proses yang dilakukan di sini yaitu akhirnya berembuk semua antara PPK, PPS, dan para saksi untuk membuka kotak suara. Dan hasilnya adalah akhirnya ketahuan bahwa ada pencoblosan partai dengan caleg dihitung dua. Terus akhirnya ditetapkan di Sirekap hasilnya dan disetujui oleh para saksi. Dan ditandatangan. Ada saksinya pemohon? Ada. Kalau untuk di Kecamatan Batu Nunggal kebetulan saksi pemohon itu tidak hadir. Hadir. Bukan tidak hadir, hadir tapi pas pelaksanaan penandatanganan dia tidak ada. Bukan keberatan? Tidak pernah ada keberatan dari saksi pemohon dari awal sampai saksi akhir. Lain? Kalau saksi lain ada dari saksi PDI, saksi. Bukan maksudnya yang keberatan? Oh, nggak ada yang keberatan. Saksi Riki apa yang dijelaskan? Baik yang mulia, saya mau menjelaskan tentang proses penghitungan surat suara penghitungan untuk pleno di tingkat Kecamatan Kiara Condong. Jadi saya sebagai saksi yang diberikan mandat oleh Partai Golkar dari tanggal 18 Februari 2024 sampai berlangsung selama 10 hari. Pertama, memang ada beberapa kejadian khusus di beberapa TPS di Kecamatan Kiara Condong. Ada 7 TPS yang memang dipermasalahkan oleh pihak pemohon. Apa yang dipersoalkan, Pak? Dari untuk suara suara sah dan tidak sah itu memang ada perbedaan dengan surat suara yang digunakan. Akhirnya diselesaikan ataukah waktu itu? Iya, langsung diselesaikan. Ya. Pemohon bisa terima? Bisa. Itu memang kita sudah menyepakati semuanya. Oh, termasuk pemohon saksinya? Iya. Itu dari awal sampai akhir. Cuman pas di penandatanganan. Ya, tapi akhirnya bisa menerima ya? Ya. Cuman di akhir memang beliau tidak hadir untuk menandatangani. Di akhir itu kapan? Di hari terakhir? Di hari terakhir. Pas tapi di tengah pernah keberatan? Belum ada pernah satupun, Pak. Bukan maksudnya di tengah, di proses di tengah ada keberatan dia? Tidak ada, Pak. Saksinya pemohon? Iya. Tidak? Tidak ada. Saksi Nabahan
Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, saya Nabhan Rizkullah yang diberikan mandat oleh Partai Golkar sebagai saksi Kecamatan Lengkong, saksi Partai Golkar Kecamatan Lengkong. Selama forum memang terdapat beberapa kejadian. Salah satunya yang mungkin dipermasalahkan oleh pemohon itu di TPS 32 Turangga. Nah, di situ terdapat laporan daripada saksi TPS, laporan daripada saksi kecamatan yang mendapatkan laporan dari saksi TPS bahwasannya terdapat perbedaan perhitungan di TPS dan di Kecamatan Lengkong, sehingga disepakati oleh para saksi partai kemudian PPK. Di tingkat mana ini? Di tingkat Kecamatan Lengkong. Lengkong. Ya, nah itu atas rekomendasi Panwascam juga kita lakukan pembukaan kotak suara. Nah, memang setelah pembukaan itu didapati ada perbedaan cara perhitungan yang tadi seperti pencoblosan partai dengan caleg itu dihitung 2. Seharusnya 1. Sudah dilakukan koreksi semua? Sudah dilakukan koreksi sehingga disepakati oleh semua pihak yang hadir dan ditandatangani juga. Seperti itu. Tidak ada yang keberatan? Tidak ada yang mengajukan keberatan. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Dari Ulih Arpan. Terima kasih Yang Mulia. Saya Ulih Arpan, saksi Partai Golkar yang ditugaskan di Kecamatan Sumur Bandung. Pada saat rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Sumur Bandung, ada kejadian khusus di jenis pemilihan DPR Kelurahan Merdeka TPS 25. Ada kesalahan tulisan DPT. Setelah itu ada keberatan dari saksi PDI Perjuangan dan PKS meminta dihitung ulang dan dibuka kotak suara. Atas permasalahan tersebut lalu para saksi Parpol, PPK dan Panwascam sepakat semuanya untuk dibuka kotak suara dan dihitung ulang. Setelah dilakukan perhitungan surat suara ulang, langsung dikoreksi atau dibetulkan kembali oleh Ketua PPK, Panwascam, PPS, dan para saksi dari partai masing-masing. Setelah selesai, semua saksi menyepakati Ketua PPK dan Panwascam, PPS, atau pembetulan sesuai dengan tercantum di hasil kecamatan. Setelah selesai sepakat dan ditandatangani, hasilnya telah sesuai lagi, jadi sudah nggak ada permasalahan, selesai. Terima kasih Yang Mulia. Semua bisa terima? Semua bisa terima, ditandatangani oleh 14 saksi partai. Saksi termohon ada? Ada nanda tangan. Nanda tangan 14 partai. Terima kasih. Baik. Dari Bawaslu Pak, waktu itu bagaimana? Bisa menjelaskan? Ibu. Terima kasih Yang Mulia. Dari Bawaslu, memang pada saat rekap dari Partai Nasdem menyampaikan laporan terkait yang tadi sudah disampaikan, dan tentu Bawaslu langsung menindaklanjutinya dan keluar putusannya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh saksi pemohon Yang Mulia. Jadi saya tidak perlu menyampaikan. Dan selanjutnya juga KPU pun menyampaikan kembali surat kepada kita menindaklanjuti atas putusan yang sudah dikeluarkan oleh Bawaslu. Bahkan kita pun sudah melampirkan untuk bukti-buktinya, dari mulai bukti LHP kita pada saat melakukan pengawasan rekap, pun pada saat
melakukan pengawasan tindak lanjutnya tersebut. Begitu Yang Mulia. Jadi dari Bawaslu menganggap bahwa rekomendasi itu sudah dilaksanakan semua? Kami sudah melihat dari apa yang menjadi jawaban KPU, dan memang ada beberapa yang tidak dilakukan seperti tadi yang disampaikan oleh KPU Provinsi, tetapi sudah dituangkan di kejadian khusus. Dan ini juga sudah disampaikan pada saat rekap tingkat nasional. Jadi sudah selesai dengan dimuatnya di bagian di keberatan khusus itu? Sudah selesai. Semua persoalan sudah selesai? Untuk yang lain seperti yang tadi disampaikan oleh KPU Provinsi, memang kami dari Provinsi, dari Bawaslu Provinsi tidak mendapatkan laporan secara komprehensif, tetapi laporan yang komprehensif dari mana yang Ibu maksud? Soal beberapa hal yang belum selesai yang dituangkan di kejadian khusus. Oh, artinya karena tidak komprehensif, kenapa disimpulkan sudah selesai? Karena kita sudah membawa di tingkat nasional, sehingga kami rasa ini sudah menjadi bagian daripada rekap di tingkat nasional. Artinya apakah masih tersisa atau tidak itu menjadi pertimbangan rekapitulasi nasional gitu? Betul Yang Mulia. Suratnya yang seperti apa itu Ibu yang diterima dari KPU itu? Mohon izin Yang Mulia, di sini nomor 214/PL 01.08, intinya adalah tindak lanjut putusan pemeriksaan cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Kalau yang surat keterangan KPU Kota Bandung? Silakan Kota Bandung. Terkait pencermatan dan penyandingan data C hasil dan D. Dapat tak dari? Terima kasih pimpinan. Yang Mulia. Untuk rekapitulasi di Kota Bandung pada saat itu dilakukan di gudang KPU, Yang Mulia. Jadi pada saat itu kami memang tidak mendapatkan kabar dari Bawaslu KPU Kota Bandung. Kami mendapatkan kabar bahwa ada rekapitulasi itu saat malam hari. Begitu Yang Mulia. Yang terkait dengan surat itu tadi Pak, surat keterangan ini yang bukan yang 214 tapi yang tidak ada nomornya ini. Tidak ada. Yang melakukan penyandingan. Mohon maaf Yang Mulia, kami tidak mendapatkan dari KPU ya? Kota Bandung. Dari Pak Yulianto, apa yang mau dijelaskan Pak? Silakan Pak, waktunya 5 menit. Ahlinya pemohon. Yang Mulia, izin dari termohon, untuk kami dari termohon boleh menanyakan kepada saksi. Nanti kami beri kesempatan. Terima kasih Yang Mulia. Silakan Pak ahli dulu. Ya, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua dan anggota Hakim Konstitusi. Yang saya hormati pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan juga saya hormati pemberi keterangan yang hadir di sidang pada kesempatan kali ini. Izinkan saya menyampaikan pendapat saya mengenai persoalan yang diperselisihkan dalam perkara nomor 90 ini berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023. Persoalan yang melatar belakangi perselisihan ini yaitu tadi sama-sama mendengarkan, menyimak, saya menangkap bahwa ini berkaitan dengan tindak lanjut oleh KPU Provinsi Jawa Barat dan juga oleh KPU Republik Indonesia terhadap putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat nomor 01 tahun 2024.
bahwa sebagaimana tadi diterangkan, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima, memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh pelapor, ya dalam hal ini pemohon, mengenai adanya pengurangan hasil suara yang diperoleh pemohon, dan yang kedua penggelembungan hasil suara yang diperoleh pihak terkait. Dan terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memutuskan yang tadi pada intinya menyatakan terlapor terbukti, kemudian memerintahkan KPU untuk melakukan beberapa hal yang tadi juga sudah disampaikan dalam batas waktu sampai dengan rekap tingkat provinsi Jawa Barat berlangsung. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang mulia berkaitan dengan masalah penegakan hukum untuk pelaksanaan pemilu yang demokratis, kemudian tugas dan wewenang Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Singkat-singkat saja Pak. Baik, silakan langsung saja. Kewajiban pelaksanaan putusan dan akses keadilan. Terkait dengan hal tersebut yang mulia, saya kira pada poin pentingnya untuk pemilu demokratis setidaknya ada beberapa hal, kalau saya mengutip pendapat Prof. Ramlan itu. Yang pertama berkaitan dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturannya. Kemudian setiap tahapan ada proses secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai asas pemilu di Indonesia. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan sistem pengawasan, dan yang keempat berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa dan prosedur atas keputusan yang adil. Saya kira di situ. Dan kepada proses ini di Undang-Undang 7 tahun 2017 sudah ada aturan mengenai penyelenggara, DKPP, Bawaslu dan KPU sebagai konsep check and balances, saling kontrol. Saya kira itu yang terpenting, sehingga ketika ada kesalahan pada satu institusi bisa dikontrol dan dibetulkan oleh pihak lainnya, atau terjadi penyimpangan kemudian dipulihkan. Ini bagian dari pelaksanaan itu, maka ada pembagian tugas antara KPU, Bawaslu dan DKPP. Selanjutnya, sebagai lembaga negara yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pemilu, saya kira KPU, Bawaslu dan DKPP ini terikat dengan hukum, kemudian juga mesti melaksanakan aturan semua yang terlibat dalam proses pemilu untuk menghormati hukum, bersikap jujur dan bertindak secara adil sesuai dengan aturan perundang-undangan. Saya kira itu yang terpenting. Kemudian dalam konteks tersebut ada beberapa hal yang penting untuk menghormati hukum, baik tertulis, tidak tertulis, dalam bentuk peraturan, termasuk juga dalam hal ini adalah putusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga yudisial maupun lembaga kuasi yudisial. Dalam hal ini di kepemiluan ada Bawaslu, ada DKPP, yang ini putusannya juga harus dihormati dan dilaksanakan. Dalam hal tidak menerima atau menolak atau melakukan perlawanan, ini diperbolehkan melalui mekanisme yang disediakan. Ya, ada mekanisme koreksi administratif atau ke pengadilan tata usaha negara, ataupun ke tempat lain yang memang secara tata cara mekanisme itu disediakan. Ya, dalam hal itu tidak dilakukan, yang mulia. Singkatnya apa Pak? Ya, saya kira dalam hal itu tidak dilakukan, maka dianggap menerima dan harus patuh. Dan dalam konteks perkara ini yang saya lihat secara normatif aturan perundang-undangan, Bawaslu sudah membuat putusan, maka KPU harus menindaklanjuti, dan itu tindak lanjut harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dalam konteks rekapitulasi ada beberapa yang saya kira ya, sudah cukup Pak. Jadi menurut ahli, apakah dalam konteks ini KPU belum menindaklanjuti? Saya tidak tahu secara proses kasus per kasus, tapi dalam pandangan saya dia harus menindaklanjuti sesuai aturan perundang-undangan. Pada sesuai dengan aturan itu harusnya 3 hari sejak putusan dijatuhkan, itu ada normanya di Undang-Undang Pemilu. Atau yang kedua, pada saat rekap para saksi maupun pengawas pemilu
punya hak untuk menyampaikan keberatan dan ada kewajiban bagi KPU di setiap jenjang untuk menindaklanjuti dan melaksanakan keberatan tersebut. Cukup? Cukup, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, dari Pak Prit silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi. Apa yang saya sampaikan ini Mulia merupakan satu kesatuan dengan dokumen dan presentasi yang sudah saya sampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Saya memiliki 4 pokok pikiran. Yang pertama adalah 1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara merupakan satu kesatuan proses. 2. Pengawasan berjenjang pengawas pemilu. 3. Penanganan pelanggaran administrasi dengan acara cepat. 4. Putusan Bawaslu Jawa Barat memiliki cacat secara signifikan. Untuk yang pertama, saya singkat bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara merupakan satu kesatuan proses. Dari ini saya bisa sampaikan dari PPT ini bahwa proses penghitungan suara di TPS sampai dengan rekapitulasi suara secara nasional merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dilepaskan, termasuk bila mana ditemukan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu. Proses rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat kecamatan diatur melalui pasal 378 Undang-Undang Pemilu. Next. Apabila kita membaca dokumen yang telah disampaikan oleh pemohon, termohon, pihak terkait, dan juga oleh Bawaslu, maka kita bisa melihat bahwa terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di berbagai kecamatan, kita melihat adanya upaya dari penyelenggara pemilu atas masukan dari Panwaslu ataupun dari saksi bahwa adanya sebuah penyelesaian apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian baik jumlah ataupun kesalahan penghitungan. 3. Next. Hal yang kedua mau saya sampaikan Yang Mulia bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, ini terkait dengan topik kedua, pengawasan berjenjang pengawas pemilu. Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam menerbitkan putusan pelanggaran administrasi cepat dengan menegasikan hasil kerja jajaran di bawahnya. Apabila kita membaca keterangan tertulis yang disampaikan oleh Bawaslu Jawa Barat, dapat kita temukan Yang Mulia bahwa berbagai kegiatan dan rekomendasi serta saran perbaikan sudah dilakukan oleh Panwaslu kecamatan di berbagai kecamatan di Kota Bandung. Menurut ahli, sebagai penyelenggara pemilu untuk tahun 2017 sampai 2022, akan tampak janggal jika ada selisih suara yang disampaikan oleh pemberi keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, sedangkan di sisi yang lain, pihak pengawas pemilu secara berjenjang ikut serta mengawal proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dihadiri sendiri oleh Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kota, termasuk bahkan Bawaslu Provinsi. Next. Singkatnya Pak Ya. Prit. Yang berikut Yang Mulia, next. Saya bisa melihat Yang Mulia bahwa next, ya maaf, ya ini dia. Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki cacat secara formil dan cacat secara material. Cacat formil yang pertama adalah bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak menyarankan kepada pelapor sehingga ketua dan anggota KPI Kota Bandung menjadi pihak terlapor. Atau dalam bahasa saya Yang Mulia, laporan yang disampaikan oleh Wiliadi Umaya seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima atau error in persona. Di dalam proses pemeriksaan acara cepat yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, yang seharusnya menjadi terlapor adalah bahwa KPU Provinsi Jawa Barat, bukan KPU Kota Bandung. Yang berikutnya Yang Mulia, bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat seharusnya menyatakan pelaporan tersebut daluarsa atau sudah melewati tengah waktu. Kenapa Yang Mulia? Karena kalau kita mengacu kepada pemeriksaan acara cepat, seharusnya kan yang menjadi objek itu adalah proses rekapitulasi yang ada di Provinsi Jawa Barat atau di KPU Provinsi Jawa Barat, bukan apa yang terjadi di kecamatan dan juga bukan apalagi yang ada di TPS. Oleh karena itu, terhadap putusan administrasi cepat yang diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, seharusnya Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak memiliki kewenangan untuk menangani laporan yang ditajukan oleh pelapor. Dan yang terakhir Yang Mulia, next. Putusan Bawaslu Jawa Barat memiliki cacat material secara signifikan. Saya berpendapat kalau kita membaca putusan daripada Bawaslu Jawa Barat, putusan Jawa Barat tidak menyebutkan bagaimana, di mana, dan kapan, dan terhadap siapa pemeriksaan dilakukan. Jikalaupun pemeriksaan dilakukan terhadap KPU Kota Bandung, maka putusannya tidak menjelaskan siapa dan apa yang bertindak mewakili KPU Kota Bandung.
Yang berikutnya yang mulia, kalau kita membaca putusan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Provinsi Jawa Barat tidak menyebutkan pasal apa yang dilanggar sebenarnya oleh KPU Kota Bandung. Apakah terkait dengan rekap di kecamatan kah, atau rekap yang di kabupaten kota kah, atau itu rekap yang ada di bawah, yang ada di KPU Kota? Sama yang terakhir yang mulia, bahwa kalau kita mengacu kepada acara cepat, seharusnya pemeriksaan acara cepat diselesaikan pada hari yang sama. Sedangkan kalau kita membaca putusan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, itu diterima pada tanggal 10, tapi diputus pada tanggal 11. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Dari yang mulia ada? Baik, terima kasih. Ini saya konfirmasi pertama ke termohon dulu ya. Dalam pemeriksaan pendahuluan sebelumnya itu sebetulnya terungkap laporan yang diajukan pemohon itu ada 165 TPS. Kemudian dari 165 itu yang sudah ditindaklanjuti itu baru 60 TPS. Pertanyaannya 105 TPS itu sampai sekarang ini apakah ada progres atau digantung saja? Mungkin itu dijawab dulu dari KPU Jawa Barat. Silakan Bu. Untuk putusan Bawaslu itu yang diperkara adalah memang 60 dan 105, tapi di putusan Bawaslu hanya tertuang 60 untuk yang diperkara Partai Nasdem, pengurangan Partai Nasdem, dan dilakukan dari 105 itu hanya 2 yang disampling untuk yang 105 TPS. Begitu, jadi hanya 2 yang disampling di 105 TPS. Begitu. Nah, untuk yang 105 di proses pencermatan rekap pencermatan di KPU provinsi yang disaksikan waktu itu bersama-sama, ini banyak TPS yang belum mengupload C-hasil. Jadi kita tidak bisa kemudian menindaklanjuti yang 105 itu hanya beberapa TPS yang ada C-hasilnya, sisanya tidak ada C-hasil. Begitu. Berarti sama sekali 105 ini tidak diapa-apakan Bu ya? Dilakukan pencermatan Pak. Kita membuka Sirekap, tapi karena keterbatasan di Sirekap itu, C-hasil tidak semua ada di Sirekap. Jadi beberapa TPS itu sudah dilakukan pencermatan. Nanti bisa di laporan lengkapnya Bu ya, untuk kami nanti kalau ada. Oh. Karena tadi dalam penjelasan itu keterangan saksi juga yang kami dapat itu baru 60, yang 105 tidak diselesaikan kesannya. Mohon maaf yang mulia, yang ditindaklanjut putusan itu sudah dilampirkan juga. Ya betul kan yang 60 itu kan? Enggak, 105 juga ada ditindaklanjut 105 juga putusan. Ada. 105 juga ada. 105 juga ada ya. Jadi tidak hanya 60 ya. Iya. Oke. Nah, tadi yang dinyatakan sampel itu dari 105 itu yang mana, Bu? Ada 2 tadi. Dari 105, 2 TPS yang disampling oleh Bawaslu Provinsi itu 1 Andir, Kecamatan Andir, Desa Hegarmana, TPS 49. Terus yang kedua? Yang kedua Kecamatan Regol, Desa Cegereleng, TPS 24. Itu di keterangannya. Oke. Iya. Bu, dari sampling 2 TPS ini apakah Ibu yakin bahwa itu bisa mewakili 105 itu? Pak, itu adalah kewenangan Bawaslu Provinsi karena itu ada di Bawaslu. Iya, bukan. Jadi kalau tidak ada perintah Bawaslu tidak bisa. Enggak Pak, jadi prosesnya begini Pak, sidang pemeriksaan acara cepat itu yang memimpin bukan kami, tapi Bawaslu Provinsi. Ya, itu kan atas sidangnya tanggal 10, permohonan tanggal 10 ya, Iya. diputuskan tanggal 11. 11. Yang tadi ahli
Fritz mengatakan bahwa itu pun menyalahi. Harusnya dilaporkan tanggal 10, diputuskan tanggal 10. Iya. Nah, pada waktu pemeriksaan pendahuluan, pertanyaannya waktu itu kami ke Bawaslu adalah apa yang menjadi indikator pemeriksaan cepat ini? Karena dengan jumlah TPS 165 itu merugikan termohon maupun juga pihak terkait. Nah, saya ke ahli dulu, Pak Fritz dulu ya. Tadi soal pengawasan berjenjang, ini kan yang dipersoalkan pemohon ini dari 165 TPS ya. Tadi keterangan dari KPU sudah menyatakan sudah ada ditindaklanjuti. Nah, kalau penyelesaian berjenjang itu pada tingkat TPS itu, apakah mungkin bisa bermuara ke Mahkamah Konstitusi? Ataukah nanti rekomendasi diselesaikan pada jenjang setingkat di atasnya? Ya, Yang Mulia, kalau kita mengacu kepada PKPU 5 tahun 2024 bahwa apabila ada satu persoalan, maka persoalan tersebut misalnya di tingkat kecamatan, maka saksi itu wajib untuk memberikan keberatan, mengisi lembar keberatan ataupun kejadian khusus pada saat proses rekapitulasi itu, karena itulah sebagai, kalau dalam bahasa saya, itulah tiketnya untuk sebuah persoalan tersebut diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Apabila keberatan ataupun kejadian khusus tersebut tidak dicatat pada saat proses rekapitulasi, saya berpendapat saksi atau dalam hal ini Nasdem sudah menerima bahwa proses rekapitulasi tersebut dapat menerima hasil daripada proses rekapitulasi tersebut. Oleh karena itu, ketiadaan adanya keberatan ataupun kejadian khusus pada satu tingkat level, pada satu tingkatan, itu tidak dapat diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Apalagi Yang Mulia, di dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa pengawas pemilu sudah melakukan rekomendasi ataupun meminta KPU ataupun PPK pada tingkat kecamatan sudah melakukan perbaikan. Artinya pengawas pemilu sudah melakukan apa yang seharusnya pengawas pemilu lakukan pada tingkat kecamatan, sehingga pada saat ketiadaan adanya kejadian khusus ataupun keberatan pada tingkat kecamatan itu menghilangkan hak saksi atau partai untuk mempersoalkan rekapitulasi di kecamatan tersebut pada tingkat kota. Oke, berarti saya bisa berkesimpulan bahwa menurut ahli tidak bisa bermuara di MK persoalan ini. Kalau pendapat saya tidak bisa, Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Cukup ya, Bro. Dari pemohon untuk izin Yang Mulia. Ada pertanyaan? Untuk saksi termohon Yang Mulia. Satu pertanyaan, silakan. Izin Yang Mulia, ini hanya minta penegasan saja, ya, bahwasannya tadi saksi dari KPU provinsi menyatakan sudah melakukan penyandingan. Yang pertanyaan kami adalah pada saat sudah melakukan penyandingan. Ini saksi yang mana, Pak? Yang dari KPU. Iya. Buana. Silakan. Langsung ke pertanyaan, Pak. Iya. Pada saat sudah penyandingan, apakah sudah melakukan koreksi perbaikan angka? Karena fakta di lapangan berdasarkan kesaksian-kesaksian itu belum sempat untuk melakukan koreksi perubahan. Penyandingannya betul, tapi koreksinya belum. Nah, saya minta pernyataan Ya, dari sudah ada koreksi penegasan. belum? Silakan, saksi termohon. Iya. Jadi kita sudah menuangkan dalam surat tindak lanjut yang kita serahkan kepada Bawaslu. Di situ memang ada beberapa TPS. Contohnya beberapa TPS yang hasil memang dari ini, Bu, yang bukti T10 dan ini sudah ditindaklanjuti belum? sudah ditindaklanjuti kan, Pak? Dalam bentuk apa? Surat tindak lanjut. Iya, maksudnya aktualisasi ke angka-angkanya bagaimana? Oh Pak, kita jadi di PKPU 6 PKPU 5 2024 Ya. bahwa jika ada keberatan di tingkat rekapitulasi provinsi, saya paham. ya, Itu. Nah, sekarang kalau ditemukan memang ada yang tidak cocok, apakah tetap didiamkan saja mengikuti PKPU itu? Jadi Pak, Tidak ada tindak lanjut? ya, karena untuk beberapa TPS yang sudah terkonfirmasi, Ya. itu sudah terkonfirmasi Ya, ada di kalau yang kejadian tidak? khusus. Yang tidak itu 6 TPS yang tidak terkonfirmasi. Kenapa tidak dilakukan? Karena harus ada pembukaan kotak. Itu belum dilakukan? Tidak bisa Pak, kita Oke. melakukan pembukaan Artinya ada berapa TPS tadi yang 6 tidak? TPS yang tidak ada di Sirekap, Pak. Oke. Jadi C hasilnya tidak ada di Sirekap. Oke. Ya. Terus
yang ditanyakan keseluruhannya atau hanya 5 tadi atau sisanya? Keseluruhan. Jadi hasil dari 60 TPS yang sudah disandingkan itu belum dimasukkan ke data koreksi D. Iya, itu yang saya minta itu. Itu Ibu, tapi Ibu kan bersandar pada ketentuan pasal tadi itu kan? Iya. Jadi memang tidak perlu ada tindak lanjut. Iya. Karena memang ketentuannya kalau dilakukan pencocokan kemudian klop, Iya. ya sudah kan? Iya. Tidak perlu kemudian ada koreksi-koreksi. Iya, karena kalaupun misalkan ada yang dianggap tidak cocok, Pak, itu butuh untuk pembukaan kotak dan itu tidak bisa kita lakukan. Yang mulia, pernyataan saya hanyalah ini ada di jawaban termohon juga dan keterangan saksi bahwasannya saksi tadi menyatakan sudah disandingkan dan betul bahwasannya ada ketidakcocokan. Pertanyaan kami, pada saat ibaratnya sudah disandingkan, angka kami sudah ibaratnya harusnya bertambah 463. Apakah itu sudah dilakukan koreksi menjadi jumlah? Itu pertanyaannya. Oh, iya. Ya sudah. Iya. Harus dijawab, Pak. Iya. Iya. Sudah Jadi, ada koreksi belum? Tidak, untuk 409 tidak ada, Pak. Tidak. Oke. Karena kan sudah ada proses kejadian khusus yang menerangkan bahwa itu adalah ada proses penghitungan Ya, ulang. artinya tidak perlu itu Tidak ditindaklanjuti dengan koreksi. Iya. Oke, kemudian dari termohon ada pertanyaan, Pak Ali tadi? Ada yang mulia. Pertama untuk saksi pemohon yang pertama. Satu pertanyaan saja. Ya. Untuk saksi pemohon berkaitan dengan laporan yang ditujukan ke Bawaslu itu kan diajukan setelah proses rapat pleno tingkat kecamatan selesai begitu ya. Nah, pertanyaan pertama adalah dari mana sumber data yang digunakan karena hasil yang dipakai itu berbeda dengan yang ada dimiliki oleh KPU dan kenapa dari saksi pemohon, pelapor pada waktu itu tidak menanyakan atau membawa saksi partai di tingkat kecamatan yang mengikuti proses rekapitulasi berjenjang, yang mengetahui proses perubahan dari hasil ke hasil. Itu untuk saksi pemohon yang mulia. Iya, pertanyaan Bapak apa tadi? Pertanyaannya kenapa saksi pemohon tidak diajukan di dalam proses pemeriksaan di Bawaslu? Terima kasih yang mulia. Karena dasar yang diajukan pemohon ditujukan ke saksi siapa yang ditanya? Saksi pemohon yang pertama yang mulia, karena beliau pelapor juga. Oke. Karena di dalam putusan Bawaslu itu tidak Bisa dijelaskan tuh Pak Wiliardi? Baik, yang mulia. Sebenarnya pada saat itu kami menjadi saksi dan juga pemohon langsung pada saat sidang cepat. Ya, maksudnya pertanyaan tadi kan kenapa tidak diajukan sebagai saksi di Bawaslu? Saya jadi saksi. Pertanyaan saya, kenapa saksi yang ada di tingkat kecamatan, saksi pemohon tingkat waktu rekap kecamatan berlangsung, mereka kan yang paham persis tentang Yang tahu perubahannya. kejadiannya. Yang tahu persis kejadiannya. Karena kalau hanya C hasil dan D hasil pasti berbeda. Apa yang tahu perbedaan itu kan mereka yang ikut rapat pleno di tingkat kecamatan. Nah, kenapa saksi pemohon di tingkat rekap kecamatan itu tidak ada di dalam laporan Bawaslu yang diperiksa sebagai sumber data? Karena kalau semata-mata hanya C hasil dan D hasil pasti membingungkan. Ya, gitu. Kenapa tidak diajukan Bapak? Itu saja sih pertanyaannya. Baik yang mulia, jadi begini, pada saat kami mendapatkan laporan itu, kami pun sangat kaget juga karena pada saat penghitungan itu panel itu ditambah-tambah, ada yang dari satu panel jadi 2 dan 3. Sedangkan kami terkonsentrasi itu di awal itu hanya struktur partai kami lah yang menguasai untuk rekapitulasi. Ya sudah, pertanyaan jawabannya itu Pak Ali cukup? Untuk ahli yang mulia. Satu pertanyaan. Satu pertanyaan buat ahli. Ahli tadi menyatakan terbukti ada penggelembungan. Setahu saya dalam putusan Bawaslu saya baca tidak ada bicara angka. Yang terbukti itu bukan masalah angka. Berapa-berapanya. Ya, pertanyaannya apa? Dari mana ahli bisa menyatakan terbukti ada penggelembungan tadi? Terima kasih yang mulia. Saya tidak mengatakan pada kasus ini terjadi seperti apa. Saya hanya membacakan apa yang diputuskan oleh Bawaslu kemudian yang disampaikan dalam perkara ini. Bahwa perkara ini berkaitan dengan 2 hal. Satu, terkait dengan pengurangan suara pemohon. Yang kedua, penggelembungan suara pihak terkait. Demikian permohonannya. Ya, cukup ya. Dari pihak terkait ada pertanyaan? Yang mulia boleh ke Bawaslu? Cukup.
Untuk ahli satu lagi dari pihak terkait, satu saja pertanyaan. Belum. Untuk ahli dari pihak terkait yang mulia, satu pertanyaan saja. Silakan. Baik, untuk ahli pihak terkait, pertanyaannya adalah apakah wajar pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi berkait dengan perbedaan data C hasil dan D hasil, tapi dalam pemeriksaannya tidak memeriksa panwascam yang ada di TPS yang dipersoalkan oleh pelapor? Singkat saja jawabnya, Pak. Ya. Apakah menjadi keharusan untuk mencari tahu dari mana perubahan data itu dengan mengundang atau memanggil organ yang ada di Panwascam sendiri yang bagian dari Bawaslu? Dan apakah bisa dinyatakan melanggar kalau Bawaslu yang organnya hadir di kecamatan itu menyatakan tidak ada pelanggaran atau apapun begitu? Kan mereka hadir nih. Tapi tiba-tiba belakangan dinyatakan melanggar. Padahal pada waktu rapat pleno di tingkat kecamatan, Panwascam yang hadir ikut perubahan, ikut menyetujui dan menerima proses dan hasil. Terima kasih Yang Mulia. Ya, Yang Mulia, sebagaimana saya yakin Ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi juga ketahui, ada dua jenis penanganan pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi biasa ataupun pelanggaran administrasi secara cepat. Kenapa cepat? Karena itu berkaitan dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur pada saat proses rekap. Disitulah dibutuhkan tindakan cepat dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, ataupun Bawaslu RI pada saat proses rekapitulasi yang sedang terjadi. Pada saat ini, pada saat kasus yang kita baca, ini ada terkait dengan sengketa ataupun pelanggaran administrasi cepat di tingkat Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Seandainya kalau Bawaslu Provinsi Jawa Barat mau lebih luas, mau mendengarkan berbagai pihak, harusnya juga mengundang Panwas Kecamatan, tetapi itu dalam koridor pelanggaran administrasi dengan acara biasa, tidak dengan acara cepat. Demikian Yang Mulia. Baik, dari pihak terkait satu pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Izin kami mau bertanya kepada saksi fakta. Yang pertama Pak Uliardi. Di bukti kami pada bukti PT7 ada video rapat pleno tingkat Kota Bandung. Dalam bukti PT7 jelas di situ Bawaslu Kota Bandung menyampaikan kepada Pak Uliardi agar menyampaikan keberatan secara terbuka pada saat itu juga, tetapi ditolak. Apakah betul saudara keberatan menyampaikan keberatan secara resmi? Apakah itu klub apa enggak ya? Pak Uliardi. Iya, silakan Pak dijawab. Kami waktu itu keberatan. Iya. Keberatan ya? Iya. Keberatan secara tertulis. Kita layangkan secara tertulis. Mengisi form kejadian khusus. Mengisi. Di formulir yang diberikan KPU. Iya. Cukup ya Pak. Terima kasih. Kemudian kepada ahli. Apakah ahli siapa ini? Ahli pemohon. Bukan ahli saudara sendiri. Iya, bukan. Ahli pemohon. Silakan. Ahli pemohon dalam kaitan dengan prinsip kepastian hukum dalam pemilu. Tadi saksi fakta sudah menjelaskan bahwa pada pleno di tingkat kecamatan kami tidak mendengar ada saksi dari Partai Nasdem yang mengajukan keberatan. Nah, bagaimana pendapat ahli terkait dengan prinsip kepastian hukum jika masalah di TPS atau masalah di kecamatan harus diajukan pada tingkat pleno provinsi? Hemat kami, ketika saksi tidak mengajukan keberatan. Bapak pertanyaannya apa? Jangan pendapat Bapak. Pendapat ahli mengenai prinsip kepastian hukum. Iya, pertanyaannya apa? Ya, pertanyaan kami itu pandangan ahli, karena dari proses secara berjenjang tidak ada keberatan dari saksi. Tidak ada juga temuan dari Panwas, dari pengawas lapangan, tetapi tiba-tiba dilakukan laporan di tingkat Bawaslu. Nah, ini bagaimana ahli memandang persoalan ini kaitannya dengan kepastian hukum? Terima kasih. Ahli singkat-singkat. Ya, terima kasih. Saya kira 3 esensi soal kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan ini merupakan hal yang kadang tidak bisa berjalan sekaligus. Ada kemungkinan memang apa yang disampaikan tadi dalam kerangka bahwa itu berjalan normal. Ketika itu semua berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan, ada proses yang koreksi yang juga bekerja, pengawasan yang efektif maksimal, maka perkara tidak akan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Kira-kira begitu. Iya, baik, cukup. Ibu yang dari Yang Mulia. Dari siapa? Dari pemohon ke sudah cukup, ahli Pak. Sudah terkait. Cukup.
Izin yang mulia. Ya, tadi teman-teman tadi sudah bisa menanyakan ahli kami. Iya, tapi bapak tadi ketika gilirannya nggak bertanya, nggak sekaligus minta untuk mengajukan ke ahli. Karena yang mulia bilang satu, makanya kami nurut. Satu pertanyaan, tapi untuk yang setiap yang bapak tuju, tapi tidak minta untuk pihak yang lain yang ingin ditanya. Mau tanya apa sekarang untuk ahli? Silakan. Ahli. Bertanya. Izin yang mulia. Ya, terima kasih yang mulia. Jangan putar-putar bolak-balik, nanti nggak selesai sidang. Ya, terima kasih. Berkaitan Silakan. dengan azas kepastian hukum. Ini sudah ada putusan Bawaslu, kemudian sudah disandingkan oleh KPU, hasilnya sudah ada, tapi hasil tersebut tidak dituangkan dalam D hasil provinsi maupun D hasil nasional. Mirip pertanyaan dengan KPU tadi kan itu. Ya, mohon penjelasan ahli. Ya, silakan ahli. Terkait hal Pak tersebut. Brin. Terima kasih yang mulia. Yang mulia, saya rasa kepastian hukum itu muncul apabila pada saat sejak proses direkapitulasi, saksi telah memberikan ataupun menandatangani adanya dokumen kejadian khusus ataupun keberatan. Disitulah munculnya kepastian hukum, dan apabila ada persoalan yang tidak selesai, itu diangkat ke tingkat yang ke atasnya, yaitu pada saat proses di rekapitulasi di KPU Kota Bandung. Demikian yang mulia. Baik, Ibu dari Bawaslu ya, yang tadi kan ada 5 atau 6 TPS yang tidak bisa klop karena harus membuka kotak itu. Itu juga sempat tahu Bawaslu dari hasil laporannya. Kami memang untuk persoalan itu untuk di pembukaan kotak yang lebih tahunya itu di di KPU Kota Bandungnya. Bukan, tadi kan Ibu persoalannya sudah mengatakan bahwa itu sudah selesai semua. Sudah selesai semua memang. Iya, termasuk yang masih seharusnya dikonfirmasi melalui kotak, pembukaan kotak itu pun sudah selesai. Loh, katanya nggak bisa karena belum bisa dibuka kotak gitu. Belum bisa. Sudah selesai yang mulia. Kemudian kalau tidak ada tindak lanjut sebagaimana yang ditanyakan pihak pemohon dalam bentuk koreksi, karena memang itu amanat daripada regulasinya seperti itu, memang sudah seperti itu. Betul yang mulia. Betul. Jadi kalau kemudian ada temuan, ada keberatan, pihak itu kemudian mengajukan keberatan ke Bawaslu, Bawaslu kemudian merekomendasikan sesuatu termasuk tadi itu, seperti rekomendasi yang hari ini dipersoalkan di persidangan, kemudian hanya cukup melakukan pencermatan atau penyandingan dan lain sebagainya, tidak perlu kemudian ada tindak lanjut. Karena tindak lanjutnya sudah dilakukan oleh KPU yang mulia. Apa tindak lanjutnya setelah dilakukan pencermatan itu? Mereka sudah menyampaikan laporannya tadi. Semua hasilnya klop, Bu Ibu? Sudah klop semua? Sudah yang mulia. Betul ya? Nanti kami akan cek semua loh. Mangga yang mulia. Jangan siap. Ibu kan pihak pengawas ketika itu kan seharusnya Ibu netral dan bisa memberi keterangan apa adanya. Siap yang mulia. Baik, untuk perkara ini, untuk bukti termohon yang diajukan ada tambahan T17 sampai dengan T024. Kemudian untuk pihak terkait Golkar, buktinya PT01 sampai dengan 72. Kemudian 76, PT91 sampai dengan PT225. Betul ya, termohon? Betul yang mulia. Dari pihak terkait betul? Yang mulia, kami ada bukti tambahan mulai dari PT 226 sampai PT 229. Belum sampai ke sini, belum disahkan. Sudah kami serahkan, ada aktanya yang mulia. Kapan? Tanggal 14 Mei. Yang 226 ke atas. Ini yang sudah diverifikasi 225, 91 sampai 225. Ini kami ada akta tanda terima bukti PT 226 sampai PT 229 yang mulia, tanggal 14 Mei. Belum ada. Nanti kami cek dulu, tapi yang ada kami sahkan dulu ya Pak ya. Terima kasih yang mulia. Untuk termohon dan untuk pihak terkait sampai bukti PT 225. Baik, untuk perkara 90
sudah cukup, baik pihak-pihaknya termasuk saksi-saksinya. Terima kasih. Kemudian agenda persidangan selanjutnya tinggal menunggu pemberitahuan dari mahkamah apakah akan segera dipanggil untuk tentunya menunggu secara bersama-sama setelah sidang pembuktian ini selesai untuk semua nomor ya. Tunggu saja pada waktu yang nanti akan diberitahukan oleh kepanitraan. Silakan bisa meninggal ke tempat untuk perkara 90. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.